Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Abbas, ya'ti ahadukum, ya'ti ahadukumus syaitan fi salatih. Ini bukan syaitonus, syaitani. Ya. Ya'ti ahadakum. Maf'ulnya takdim. Ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi fayamfuhu fi maq'adatih. Datang kepada kalian. Tapi tunggu. Nabi bersabda ya. Nabi cerita. Nabi ini anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bercerita, hei sahabatku semua, ya'ti ahadakumus syaitan, kalau datang kepada kalian setan, fi solati, di dalam solat kalian, fayamfu fi maq'adatih, dia tiup lubang pantatmu. Jadi lubang pantat itu nak tiup. Habib, ndak ada kerjaan nasi tadi. Lah itu mi kerjana. Ya, fi maq'adatih, di tempat duduk Anda, yaitu di lubang dubur. Fayukhayyalu ilai, nak kasih bingung kok. Apa ini? Kentuk apa tidak? Annahu hadas, seolah-olah kamu itu dinyatakan berhadas. Batal ke apa tidak? Kentuk apa tidak? Walam yahdis, maka dihukumi tidak berhadas. Jangan dibati-bati. Kentut ke apa tidak? Berarti tidak kentut. Perhatikan. Fa idza wajada dzalik, kalau kau mengalami hal seperti itu, fala yansarif, jangan batalkan salatmu, jangan diperdulikan. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, kecuali kamu mendapati bunyi atau bau. Ya, baru dibatalkan. Jadi dalam riwayat lain malah mengatakan begini. Kalau idza jaa ahadukumus syaitan faqala innaka ahdasta falyaqul kadzabta. Kalau kalian lagi sholat baru muncul kentut apa enggak, dalam hati tak disuruh mengatakan balik-balik kau sitang. Ini. Innaka apa tuh? Faqul kadzabta, kamu dusta. Yang didustakan bukan keyakinan kita, tapi omongannya syaitan. Balik-balik kok. Tidak batal kak. Karena kan yang membisikkan kita itu syaitan. Batal kok Habib, batal kok, kentut kok. Anu rasa itu kayak angin. Padahal anginnya itu gara-gara tiupan itu. Subhanallah. Di sini juga pelajaran kreatif betul setan ganggu sholat tadi. Luar biasa kreatifnya, masya Allah ya. Yang dibatalkan kalau tidak ada bunyinya atau bau. Tidak ada bunyi, satu, tidak ada bau, tunggu dulu bau nah. Tidak. Karena kalau kentutnya sendiri nah hafal ki. Salah satu rahmatnya Allah, kentut tak sendiri terasa nikmat. Dikenal ki baunya. Pernah ki lihat ada orang masuk WC nah tutup hidungnya? Tidak ada. Masuk WC tidak nak tutup hidungnya, nak buka. Bahkan kadang-kadang nak nikmati. Lain saya diharuman ini hari ini. Iya, subhanallah. Iya serius ini. Jangan jauh-jauh. Apa namanya itu bikuang, si kuyuang. Anunas sami boto itu. Tapi kalau anuna sendiri, nak pegang-pegang, coko-coko itu. Langsung kayak fly. Kayak nalupa ada masalah nah.
Tapi kalau orang lain nak kasih cungang, baik pasti bakjiang. Oh, iya. Tapi kalau subhanallah, nikmat itu dari Allah itu, anugerah dari Allah. Ya, anugerah dari Allah. Bukan kusuruh ki nikmati bikuan tak nah. Maksudnya anugerah dari Allah. Ayo, siapa yang pernah cebok anak nah? Anak kandung nah. Sayang itu. Kalau ku cebok mi anakku di kamar mandi, mungkin mual ki, ndak enak baunya tuh. Nanti anak kandungin darah daging, ditahangi. Tapi kalau kita kotoran tak sendiri baunya biasa-biasa. Subhanallah. Darah daging belum tentu bau, nikmat. Itu luar biasa ya kebesarannya Allah itu ya. Karena kalau seandainya merasa botok dengan kentut tak bau tak sendiri, kotoran tak sendiri, menderita tiap hari. Berpikir ki buang air, hai jamu ku buang air deh, ndak kuat kak bau nah. Ndak santai je. Betul apa ndak ya? Subhanallah. Jadi jangan batalkan kalau tidak ada bunyi atau bau. Makan kita disuruh apa? Kalau ada omongan bilang batal ki salat wudu no, katakan apa? Kadzabta, kamu dusta. Tapi itu berkata dalam hati, jangkau dalam solat. Balik-balik ini sebelah anak tersinggung nih ya. Kau juga balik-balik si wak juga. Nah, ini maksudnya dalam hati ya. Karena kalau diucapkan batal gitu. Nah, dari sini kita ambil pelajaran. Orang kalau sholat ada wudhu apa enggak? Ada. Berarti yakin ada. Ragunya apa? Ragu batal. Keraguan itu keyakinan itu tidak hilang karena sebab keraguan. Al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan yang ada punya wudhu tidak hilang dengan munculnya keraguan. Karena ada kentut atau tidak itu ragu namanya. Yang buat yakin cuma dua, bunyi sama bau. Kalau perasaan itu tiupan syaitan. Itu tiupan syaitan. Jelas ya? Masya Allah. Hebat mantung. Itu setan itu wah, luar biasa. Kalau itu sholat maaf, kalau sholat kadang itu tidak didengar, itu setan ini kencing di sini. Kencing kalau tidur ya, adzan subuh itu tidak didengar ke adzan, kencing setan di sini. Habib mana kencing tidak kelihatan kalau mau dibahas panjang permasalahan. Sama kalau Jumatan begitu, barakallahu li wa lakum, langsung hilang mengantuk. Selamat pagi. Tuh. Hilang kayak tidur 3 hari hilangnya. Bagus ceramahnya tadi luar biasa. Nah, dengar di alam gaib. Ya, saya biasa itu kalau pegang tongkat aku pabangkai. Tung. Tapi yang biasanya itu yang tidur yang tidak haus ilmu, yang haus ilmu tidak bakalan insyaallah. Atau capek juga ya, biasa capek, faktor capek. Subhanallah. Makanya itu tempat tidur itu sebelum ditiduri disunnahkan mukul ya. Kalau orang bangun tidur ya, Anda bangun tidur, sunnah itu mukul sambil bacakan bismillah atau sholawat itu, supaya atharus syaitan, bekasnya setan itu dihilangkan sama Allah, Subhanahu wa ta'ala. Malah kalau sahabat itu, ada satu sahabat pernah satu ketika mau jual rumahnya, saya mau jual rumahku. Kenapa ya? Nggak mau tidur di situ. Kenapa? Pernah satu kali ketinggalan sholat berjamaah gara-gara tidur di situ. Jadi kalau gara-gara itu tidur najul ki rumana. Mengerti itu? Najul ki rumana gara-gara pernah tidur ketinggalan sholat berjamaah.
begitu anunya. Jauh sekali ya Allah. Di sini Makassar kalau ada meninggal ditakziah berapa hari? 3 di zaman tabi'in. Jadi Nabi punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid tabi'in. Di zamannya tabi'in, kalau ada orang ketinggalan sholat berjamaah di masjid 1 kali, ditakziahi rumahnya 7 hari 7 malam. Subhanallah. Artinya datang orang sedih gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Bab berikut tentang adab masuk kamar mandi. Adab masuk kamar mandi diajarkan semua sama Nabi. Sayyidina Umar bilang begini, Nabi itu semua nak ajari ki. Jangankan yang serius, perkara remeh urusan kamar mandi diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah ajar Nabi tidak ada ilmu tidak najar. Jangankan yang serius, makanan dikunyah berapa kali diajarkan sama Nabi Muhammad. Orang minum berapa kali diajarkan sama Nabi Muhammad. Semua cara minum diajarkan. Kata Nabi apa? La tatanaffas fi ina'il ma'ah. Jangan kau bernafas di tempat air. Dilarang bernafas kalau minum. Cara minum tak itu loh diajar sama Nabi. Sempurna betul-betul ya Allah. Karena muncul pembahasan air itu apa? Air H2O. H2O ya, air. Ditambah nafas keluar apa? CO2. Ini dalam kurung tanpa ngongok. CO2. Jadi H2O ditambah CO2 sama dengan H2CO3 atau HCl asam klorida yang membahayakan organ tubuh. Jadi air kalau kita bernafas itu merusak organ tubuh. Luar biasa loh teknologi ajarannya Nabi ya. Tidak ada yang dilarang kecuali berdasarkan hakikiyah. Cuma kita yang kurang yakin gitu.